Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di persimpangan lampu merah Pondok Cilegon Indah, Banten. Mereka menolak truk odol dan truk tambang melintas area Jalan Raya Cilegon Serang. Unjuk rasa mulai ricuh saat polisi hendak membubarkan para mahasiswa. Kericuhan berlanjut hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan para mahasiswa. Tidak terima aksi dibubarkan, pengunjuk rasa membakar ban bekas di tengah jalan. Bukan tanpa alasan para mahasiswa ini berunjuk rasa. Menurut mereka, truk tambang yang melintas area Jalan Raya Cilegon Serang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mencemari lingkungan. Adanya truk odol yang melintas di Keramat Watu dan terjadinya kecelakaan. Nah, kemarahan Keramat Watu, masyarakat Keramat Watu semakin membludak. Usai melakukan aksi, para mahasiswa membubarkan diri dengan mengancam akan melakukan aksi serupa. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melapor. Ratusan kios pedagang hewan dan buah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dibongkar petugas Senin pagi. Pembongkaran lapak diwarnai aksi protes duduk di jalan hingga tangis histeris seorang pedagang yang hewan dagangannya mati. Aduhin kayak apa kayak gitu? Harganya cuma kopi rokok. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Capek-capek gimana sih kerjaannya? Formalitas doang apa? Viral Anda. Viral kalian semua. Penyesalan hewan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan mulai membongkar lapak pedagang pasar Barito di Kebayoran Baru Senin pagi. Penertiban bangunan ini sebagai bagian revitalisasi Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Penertiban dilakukan tim penertiban terpadu tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Pembongkaran dilakukan setelah para pedagang tidak mengindahkan 3 surat peringatan yang disampaikan Satpol PP Jakarta Selatan untuk mengosongkan tempat usaha dan menempati lokasi yang telah disediakan di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung. Pembongkaran ini diwarnai tangis histeris pedagang saat mengetahui hewan dagangannya mati. Ada mati Pak. Ini penyiksaan semuanya Pak. Kerjaan lu mana? Kerjaannya Pak, aparat atau pemerintah nih lihat. Sementara para pedagang lainnya melakukan protes dengan duduk di jalan raya. Mereka menolak dipindahkan ke Lenteng Agung karena lokasinya tidak strategis. Para pedagang mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran kios. Ya, kita lapor demo tapi nggak direspon sama Pak pemerintahannya, Bang. Dipindahkan kalau dipindahkan di Lenteng Agung kan tempatnya nggak sesuai, Mas, di bawah. So, yang mau beli siapa? Cuma mau ngeliatin taman aja kok sampai membuang orang segini banyaknya gitu loh, Mas. Siapa yang mau lari-lari itu? Saya sampai heran saya. Kok orang di Indonesia kok sama orang Indonesia kok kayak gitu caranya, sampai mengeluarkan beribu-ribu personil itu untuk apa? Kayak perang Palestina aja. Harapannya apa yang diharapkan sama pemerintah? Orang tempat aja dibongkar kok diharapkan. Harapin apa? Nggak bisa pemerintah mau ngasih pengharapan orang kecil. Orang tempat kayak gini aja dibongkar kok. Mau dikasih apa lagi? Mana? Ya ini dibongkar salah ini. Wong dia juga nggak punya istilahnya surat tugasnya nggak punya. Jadi semena-mena sama orang kecil cuma diinjek-injek aja ini. Ya kemarin mau direlokasi Mas. Relokasinya itu nggak layak sama sekali Mas. Kita sama aja bunuh diri. Sebelumnya, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jaksel telah memberikan sosialisasi kepada para pedagang untuk pindah ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung dengan fasilitas yang lebih layak, higienis, dan strategis. Saat ini Pemprov Jakarta tengah melaksanakan langkah strategis mewujudkan penataan kota yang lebih tertata, hijau, dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menggabungkan 3 taman ikonik di Jakarta Selatan, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat menjadi satu kawasan ruang terbuka hijau terpadu bernama Taman Bendera Pusaka.
Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, proses pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang menjadi tempat relokasi para pedagang pasar Barito hingga hari ini belum sepenuhnya siap. Baru beberapa kios yang sudah bisa ditempati. Proses pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menjadi tempat relokasi para pedagang pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hingga hari ini belum sepenuhnya siap. Sejumlah pekerja masih merapikan halaman dan akses menuju sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Hingga Senin pagi, belum ada satupun pedagang hewan Barito yang direlokasi meski seluruh kios mereka di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah dibongkar. Secara keseluruhan, sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung belum bisa ditempati pedagang Barito yang direlokasi. Hanya beberapa kios yang sudah siap, sementara penataan beberapa kios lainnya telah memasuki tahap akhir. Lahan seluas kurang lebih 8.000 meter persegi ini merupakan aset dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya lahan ini dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai area urban farming. Proses pembangunan ini sendiri mulai dilakukan Pemkot Jakarta Selatan sejak awal Agustus lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana pemerintah untuk melarang secara total impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dan garmen dalam negeri. Namun di lapangan sejumlah pembeli dan pelaku usaha thrifting mengaku kecewa dan menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta menghambat pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan berikut laporan Jen Cahyani dari Pasar Senen, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan kebijakan tegas mengenai larangan impor pakaian bekas. Dan kebijakan ini bertujuan untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus memperkuat industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Nah, saat ini sekarang saya berada di Pasar Jaya Senin, tempat di mana atau lokasi di mana masyarakat memburu untuk membeli pakaian bekas atau yang biasa disebut dengan thrifting. Nah,
ini kalau aktivitas yang ada di sini memang dari para pedagang masih aktif berjualan pakaian bekas atau thrifting dan juga masih banyak sekali diburu oleh masyarakat yang ingin membeli baju-baju bekas atau baju-baju second yang terkenal dengan harganya yang murah. Respon dari pedagang maupun juga pembeli memang cukup keberatan kalau harus digantikan barang yang semula barang impor atau baju bekas impor, kalau digantikan dengan baju bekas dari lokal, dari dalam negeri, ini mereka keberatan. Kalau dari sisi pedagang, ini mereka menyampaikan kalau barang impor ini lebih murah, kemudian kualitasnya juga lebih bagus. Sementara kalau dari sisi para pembeli mengaku mereka keberatan kalau akan digantikan barangnya dengan baju-baju dari dalam negeri karena nanti modelnya akan berbeda, jenisnya akan berbeda, tidak menutup kemungkinan juga harganya akan berbeda, lebih mahal. Sementara itu dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Aris Setiawan, iNews melaporkan. Tak hanya gaya komunikasi koboi Purbaya yang jadi perhatian, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik, mulai dari pernyataannya tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Gaya koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wus yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala Koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboinya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim, gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik,
mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.